Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky yang akan menemani kalian untuk mengisi dari Vincere News, tepatnya di channel Suara Juventini kali ini. Seperti biasa yang sudah-sudah, eh, gua nggak sendirian, cuma kali ini ya cuma berdua aja karena yang lain masih ada kesibukan. Kita tetap on air untuk mengisi dan menginformasikan hal-hal terupdate nih mengenai Juventus karena mengingat kompetisi sudah berakhir ya paling isinya rumor, Mercato, ya udah apalagi kayak gitu. Tapi di sini sebelumnya bagi para penonton yang masih belum tahu dan baru join di sini, kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang sering mengisi di Vincere News atau Suara Juventini kali. Monggo Bang, diperkenalkan siapa namanya dari mana? Eh, halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi, Juventini dari Turki. Wih, Turki. Temannya Hakan Calhanoglu nih sama Yildiz. Yildiz. Baik, untuk kali ini gua menyiapkan beberapa materi nih yang sudah kami siapkan, yang akan kita angkat dan kita bahas ngobrol-ngobrol biasa aja dengan Bang Adi ini. Yang pertama adanya info bahwa Weston McKennie akan ditukar dengan pemain dari Aston Villa yaitu Douglas Luiz. Nah ini antara setuju atau tidak setuju nih, ya kan? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah Juventus mendapatkan hasil eh, pendapatan atau income-nya melalui penjualan Rovella dan Pellegrini pada musim ini. Karena mengingat dua pemain tersebut kalau nggak salah dipinjamkan tapi sifatnya wajib beli ya gitu ya Bang Adi ya. Iya. Nah, yang terakhir adalah kita bahas santai-santai aja yaitu Juventus akhirnya nih rujuk lagi nih dengan ECA atau European Club Association yang dulu sempat keluar karena kasus ESL atau European Super League. Nah, katanya Juventus mau diundang lagi nih untuk ikut bergabung dan join lagi menjadi anggota ECA. Nah, seru kan? Ada beberapa materi yang kita bahas kali ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan langsung saja nih untuk berita yang pertama di mana Weston McKennie kabar-kabarnya nih akan ditukar nih dengan Douglas Luiz dari Aston Villa plus uang gitu ya Bang Adi ya. Nah, menurut Bang Adi ini bagaimana nih Iya. melihat pertukaran ini? Apakah ini sudah menjadi solusi yang terbaik untuk skuadnya Thiago Motta di musim depan? Emang bagus nih si Douglas Luiz nih di Aston Villa. Monggo Bang. Eh Sebenarnya kan kita pengennya kan Juve itu kan mengoffload McKennie ini kan dapatnya cash ya buat kita nambahin beli pemain lain gitu. Mungkin buat beli Cop Miners, mungkin buat beli pemain lain gitu kan. Yang Hmm, dimana Juve butuh juga untuk perubahan squad musim depan gitu. Cuman hmm. kalau opsi barter plus duit yang dilakukan yang diujikan sama Juventus bahwa Douglas Luiz ini akan di barter McKennie plus sekitar 8 juta euro kalau nggak salah ya Hmm. dengan pemain sisa kontraknya kan Douglas Luiz ini kan sisanya 2 tahun lagi di Aston Villa sampai 2026 sedangkan Hmm. McKennie kontraknya sampai 2025 artinya kan secara harga ya nggak mahal-mahal amat sih Douglas Luiz ini cuman kalau soal bicara kualitas dengan dia main 35 game ya di IPL PL. musim lalu Iya. nyetaknya 9 gol. Jadi pemain ini pasti jadi pemain kunci lah di Aston Villa atau jadi andalannya si Unai Emery di lini tengahnya Aston Villa. Mengenai untuk cocok apa enggak yang main di Juventus itu nanti urusan Thiago Motta di lapangan bagaimana mengaplikasi mengadjust si Douglas Luiz ini ke sistem dia kan. Apalagi nanti kita juga butuh kedalaman skuad untuk main di Eropa yang jadwalnya banyak banget sampai Januari aja masih main di penyisihan grup itu kan benar-benar menguras tenaga dan fisik para pemain. Belum lagi nanti pemain juga akan dipanggil ke tim nasional. Nah, bicara kebutuhan ya Juve butuh pemain kayak gini karena Hmm. sebagai breaker, gelandang bertahan. Emang sih dia banyak kartu kuning ya. Karena ya seorang Hmm. pemain gelandang bertahan pasti akan banyak duel fisik, kontak fisik, Hmm. terus juga akan beradu sama playmaker lawan ya. Itu hal yang lumrah untuk seorang gelandang bertahan. Tapi sinilah Juve dibutuhkan untuk pemain yang menjadi backupnya atau menjadi apa ya kalau kita mah Gattuso-nya Pirlo saat di Milan gitu ya di mana dia Oh. apa Hmm. namanya ngelindungin seorang regista yang kita butuhin juga karena kalau gelandangnya stylish semua
ya akan sulit kalau ketika Juve di counter lawan atau ketika Juve lagi di dalam fase bertahan gitu. Jadi emang kita juga butuh sekaligus mungkin upgrade Locatelli kali ya. Kalau bicara soal upgrade Locatelli kan nggak begina-gina juga agak sedikit biasa aja kalau untuk sesi bertahan ya. Hmm. Dan ini kita butuhin juga gini. Dan mau McKennie ya setuju-setuju sih karena menurut gua ya, McKennie sekarang mungkin level Juve di Serie A tapi bukan pemain yang bisa nambahin added value Juve di Eropa karena kalau kita mau rutin di Eropa ya pemain kayak McKennie udah bukan lagi layak ya tapi udah harus di offload dari sedini mungkin karena tidak mungkin mengandalkan pemain yang kualitasnya B aja untuk main di kompetisi Eropa gitu karena tim-tim yang juara tim-tim yang rajin masuk empat besar itu punya kualitas kuatnya yang rata-rata pertama pengalaman di Eropa kedua emang punya kualitas gitu karena kalau Douglas Luiz bicara di Eropa ya sama pemain ini juga baru dimain di Conference League tapi ya seenggaknya Ada udah pengalaman ya. matang gitu pengalaman udah banyak dan main di IPL 35 game dan lawan-lawan mereka kan ada di tim EPL top 4-nya ada di UCL itu rutin tiap musim jadi emang secara liga dia udah biasa menghadapi bagaimana menghadapi KDB menghadapi Mohamed Salah ngadepin para pemain-pemain yang ada di Liga Inggris itu atau IPL gitu kan sedangkan McKennie ya levelnya masih ngadepin pemain-pemain level kroco di Serie A gitu ataupun ya pemain level mungkin pemain topnya mungkin ya pemain-pemain dari rival kayak Inter atau Milan gitu selebihnya ya di Eropa kan masih kayak orang kalau istilah coachnya itu ayam tanpa kepala namanya bingung mau ngapain gitu. Itu sih. Jadi menurut lo ini bagus ya. Ada Ya, sedikit perubahan atau penambahan dari upgrade-nya kalau misalnya emang jadi juara. Ini dia ini ya Brazil juga ya Brazil ya kalau nggak salah. iya Brazil. Wah berarti bisa ada kompatriotnya Danilo kalau masih ini ya stay di Iya. Juventus. Baik ya kita tunggu aja nih eh, rekan-rekan semua atau kawan-kawan apakah benar-benar terjadi nih pergantian antara McKennie dengan Douglas Luiz. Kalau gue pribadi sih ya McKennie itu walaupun sering mencetak gol nggak terlalu sering tapi terkadang hal-hal yang krusial dia bikin momen lah gitu kan. Cuma kalau dari segi konsisten ya kadang naik turun. Ya mungkin kalau dengan pergantian ini ya agak lumayan ya. Ya kita lihat aja mudah-mudahan Douglas Luiz bisa menjadi solusi dari transfernya Juventus kali ini. Ya walaupun nggak ada duit cash yang masuk ke Juventus. Malah Baik, ngeluarin duit kan. malah ngeluarin duit. Untuk berita selanjutnya di mana Juventus mendapatkan hasil pendapatan dari penjualan Rovella dan Pellegrini pada summer Mercato kali ini. Karena melihat kalau nggak salah berapa 21 juta ya. Iya 27 juta. Nah, ini cukup lumayan juga hasil penjualan dari Rovella dan Pellegrini bisa kita pos-poskan untuk mendapatkan pemain selanjutnya ya kan. Nah, menurut Bang Adi ini bagaimana nih? Apakah menyesalkah menjual Rovella dan Pellegrini? Apakah ya alhamdulillah dapat dana segar ya mungkin belum terlalu banyak baru 21 juta euro ya kan. Gimana menurut Bang Adi nih? Kalau untuk Rovella sebenarnya nyesel nggak nyesel karena kan kita masih banyak pemain yang di posisi regista masih ada Hans Nicolucci masih ada Enzo Barrenechea gitu yang akan kembali ke Juventus musim depan jadi untuk pos Rovella di mana pos regista itu masih banyak opsi sih selain pemain utama mungkin Fagioli ya jadi untuk Rovella itu mungkin nggak dapat tempat gitu dengan adanya obligation to buy dari Lazio di Mercato tahun lalu ini bikin Juve udah pasti apakah dana segar untuk Rovella gitu tanpa kita harus pusing-pusing lagi bahwa ini Rovella kembali ke Juventus mau dijual ke siapa karena udah pasti udah harus dilunasi ya sama Lazio gitu dan untuk Pellegrini sebenarnya masih bisa dipakai sih kalau emang buat backupnya Cambiaso cuman selagi masih ada Mister MDS pemain muda manapun nggak akan bisa masuk Juventus gitu kan jadi ya kalau emang Pellegrini harus di cash juga ya bagus sih. Jadi Juve punya 21 juta euro di mana duitnya bisa dipakai buat mungkin nambah-nambahin beli Calafiori yang paling apa namanya urgensi ya untuk di lini belakang gitu. Hmm. Kita membelikan Calafiori atau nambah-nambahin buat masukin ke slot kontraknya si Rabiot buat
maknya Rabiot sebagai agent fee kita juga nggak tahu ke depannya. Jadi emang dana ini emang dibutuhin sama Juventus banget. Di samping ya masih banyak pemain-pemain lain yang harus di offload gitu kan karena squad Juve ini sangat gemuk karena kalau ada yang bilang kita butuh squad banyak buat di 5 kompetisi. Squad Juventus sekarang itu udah banyak banget kalau mau di offload yang mau ditambahin juga banyak banyak. Jadi kalau kita mau offload ya offload dulu yang banyak baru kita tambahin. Ini kan urusannya banyak banget gitu. Apalagi yang kontraknya sampai 2025, yang sampai 2026. Jadi emang ya, sebelum kita membeli, ada baiknya kita menjual terlebih dahulu seperti Hmm. Juve yang biasanya kan lakukan kalau mau beli pemain mahal ya jual dulu pemainnya berapa pemain. Jadi emang Hmm. situasi saat ini mumpung Mercato juga baru belum buka ya per 1 Juli Hmm. tapi di mana Juve udah mulai nyari nyari pemain. Kenapa? Karena kalau kita beli pemain dekat-dekat Euro ataupun lagi di Euro Harga harganya naik. udah naik karena kualitasnya mereka akan disorot scouting tim lain karena ketika semua scouting pada akan fokus ke Jerman gitu nonton Euro gitu apalagi pemain-pemain Eropa main di sana atau nanti scouting juga ke Amerika Latin gitu kan ada Copa Amerika jadi emang benar-benar harga pemain bisa-bisa jadi yang harganya awalnya 30 juta tiba-tiba jadi 70 juta itu jadi yang harus diwaspadai juga sama Giuntoli karena kita akan perang harga sama tim besar lain yang dimana ya secara finansial ya jauh gitu. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dana segar ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Ini Iya. Kop Menus jadi nggak sih sebenarnya? Masih tarik ulur ya? Iya, masih mau 60 juta mas, susah lah. Agak mahal. Ya, paling benar kata Bang Adi, paling dekat ya Calafiori ini dari Bologna nih ya, yang katanya hampir mau dekat ke Juventus. Ya kita lihat aja karena Iya. setiap belum ada here we go dari Fabrizio Romano ini masih rumor simpang siur ya kan. Entah ini masuk lagi namanya ya kan. Kadang ini ngalahin berita-berita gosip di sini. Iya. Baik, untuk materi selanjutnya dari tim editorial kami menyiapkan di mana ada berita bahwa Juventus telah keluar dari European Super League yang dulu diprakarsai oleh Agnelli, terus Perez sama presidennya Barcelona ya kan. Iya. Nah ini akhirnya setelah mendapatkan begitu musibah ya kan pada musim lalu, akhirnya Juventus resmi katanya hari ini keluar dari ISL. Dan dengan keluarnya dari ISL ingin masuk lagi nih ke ECA nih yang dulu pernah dipakai jadi Agnelli jadi ketuanya, sekarang pengen masuk lagi ketuanya sekarang yang pemiliknya PSG ya. Iya. Nah, dengan masuknya Juventus ke badan European Club Association ini, menurut Bang Adi apakah akan berdampak positifkah terhadap Juventus di musim depan? Karena mengingat walaupun ISL itu sudah dinyatakan pengadilan Madrid itu sah dan legal, nah apakah dengan kembalinya ke ECA ini atau ke UEFA juga, ya kan, memberikan sedikit angin segar nih, ya kan, bisa lobby-lobby petinggi-petinggi dari klub-klub dari Eropa nih. Menurut Bang Adi bagaimana dengan Juventus bergabung lagi dengan ECA nih? Sebenarnya ya dengan progres Super League yang nggak jalan gitu kan, karena Super League tanpa klub IPL nothing gitu kan, karena ISL itu baru bisa jalan kalau klub IPL-nya pada setuju ikut gitu, karena dengan adanya ada klub IPL bisa dijual gitu loh, karena dengan cuma hanya Madrid dan Barca doang, ya itu nggak akan menjual gitu. Jadi keputusan Juve keluar dari Super League terus juga kembali ke tempatnya yang terdahulu artinya kembali ke masuk ke klub asosiasi Eropa bahwa ini emang keputusan yang tepat sih karena beberapa tahun yang terakhir kan kita selalu diganggu dengan kasus-kasus yang masalah finansial terus juga Hmm. akan apa ancaman-ancaman yang sangat-sangat dimainkan sama Severin seperti kita di apa ya kayak kita digantung gitu apa Juve akan kena hukuman efek yang kasus kemarin gitu kan ya apakah akan lanjut ke sampai ke UEFA juga setelah kita dihukum sama FIGC jadi emang harapan apa namanya kayak narasi-narasi itu kan akan terus berlanjut itu kalau kita belum bisa menyatakan out dari European Super League gitu. Dan dengan kejadian sekarang ya mungkin kasus-kasus itu mungkin udah ditutup, udah Juve tidak akan lagi apa namanya diungkit-ungkit lah masa lalu seperti itu dan ada kepentingannya juga bahwa ya membuat ESL ini semakin tidak punya taji karena tinggal 2 klub Spanyol doang yang dimana klub Spanyol itu juga masih ikut di UCL musim depan gitu dan apalagi salah satu pendirinya juga barusan juara gitu. Jadi emang
eh keputusan ini terbaik buat Juventus di mana Juventus akan ya sepertinya untuk ya, aman lah untuk beberapa tahun musim depan dan semoga Elkan dan Severin serta Nasser Al-Khelaifi ya sebagai presiden Cak. ketua ECA ya ini Iya. bisa sinergi dengan baik dan kita juga berpikir bahwa sebagai fans ya yang penting Juve nggak ada lagi kasus-kasus yang masalah finansial setelah kasus apa namanya finansial itu di Serie A ya atau kita masukkan laporan Plus keuangan waktu di Valenza Serie itu A ya. jadi emang Luis Valencia ya jadi itu case close terakhir lah soal itu jadi sehingga ya Juve tinggal ya fokus bermain aja lah udah nggak ada lagi yang namanya kasus-kasus yang aneh yang bisa mengganggu konsentrasi klub gitu itu aja sih. Oke, baik kalau gitu. Baik, kali gitu kawan-kawan mungkin nggak usah banyak-banyak karena terlalu banyak kita juga bingung. Belum ada yang deal nih Iya. pemain dari Juventus. Iya. Kita menginformasikan yang lagi hangat-hangatnya berita seputar dengan Juventus. Terima kasih Bang Adi atas waktunya menjadi narasumber kembali di Suara Juventini atau Vincere News. Oh ya, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kami, join di membership, bisa tuh. Dengan begitu kalian bisa kemungkinan bisa untuk join kita seperti Bang Adi ini menjadi narasumber, melakukan eh, opini atau debat atau memberikan unek-unek mengenai Juventus, bisa tuh langsung aja ikut dengan join membership dari Suara Juventus ini. Dan jangan lupa juga selalu di subscribe channel kami dan juga di komen dan di like serta di share nih ke kawan-kawan bagi yang ingin mengetahui ada channel mengenai Juventus yang bisa berdiskusi atau bersuara ada nih di sini ya kan. Akhir kata dari gue terima kasih. Sampai jumpa di waktu akan datang. Terima kasih Bang Adi. Pino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke.